Swastiastu. Om Awigenap Astu Nama Sidam. Om Anubadah Kasariantu Wiswata. Rasa angayu bagia ring Ida Sang Yang Widiwaso atau Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kertawara nugraha beliau, kami dari Penyuluh Agama Hindu dan PNS Kecamatan Slemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, pada kesempatan kali ini akan memaparkan beberapa gerakan yoga asanas yang bisa dilakukan di rumah dan bermanfaat bagi tubuh kita. Umat sedharma, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian yoga. Yoga secara etimologi yaitu ilmu tentang akar kata berasal dari kata yuj yang artinya menggabungkan atau menghubungkan, yakni menggabungkan atau menghubungkan dengan objek yoga. Kata yud kemudian diturunkan menjadi yuj dan yog dalam bahasa Inggris yang artinya menyatukan, yaitu bersatunya Atman dengan Brahman yang menjadi objek yoga. Sebagai sebuah praktik, yoga menggabungkan atau menghubungkan tiga elemen. Yang pertama yaitu adalah tubuh. Yang kedua adalah pikiran, dan kemudian adalah jiwa. Tubuh dijadikan sebagai sarana untuk menenangkan pikiran, mengendalikan pikiran, dan menjernihkan pikiran, sebagaimana Yoga Sutra Patanjali menyatakan Citta Vritti Nirodha, bahwa pikiran merupakan pangkal atau menjadi sebab dari segala bentuk hiruk pikuk, kebingungan, amarah dan ego dari manusia. Maka dengan mendisiplinkan tubuh, dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang menyatu secara sistemik, karena tubuh adalah sistem terbagi atas indria, panca indria, kemudian panca karmendria, kemudian ada rajendria yaitu berupa pikiran. Itu diselaraskan, diharmoniskan sehingga pikiran menjadi terkendali, terpusat terhadap hal-hal yang menjadi objek yoga itu sendiri. Dengan disiplinkan tubuh, kemudian kita mendisiplinkan pikiran, memusatkan pikiran, mengendalikan pikiran. Kemudian dengan itu kita dapat mencapai sebuah ketenangan jiwa, keheningan jiwa. Maka tubuh, pikiran, dan jiwa merupakan ketiga elemen yang harus selaras, harmonis untuk menjadi atau katakanlah dapat menjadi sebuah cara atau metode untuk mencapai objek yoga itu, Brahman itu sendiri. Yoga asanas memiliki arti yang lebih luas dan melampaui praktek latihan fisik lainnya, karena tidak hanya memiliki pengaruh fisik pada otot dan tulang, melainkan juga pada kesehatan mental, jiwa, dan kepribadian spiritual seseorang. Sebagian besar latihan-latihan fisik dilakukan dengan cepat dan banyak menggunakan pernapasan yang berat. Latihan-latihan tersebut cocok untuk orang-orang yang sehat dalam menguatkan dan melenturkan otot-otot yang besar. Akibatnya, kerja jantung dan sistem pernapasan bekerja lebih keras lagi. Padahal, hal ini dapat menyebabkan pembuangan energi vital. Setelah melakukan ini, seseorang, terutama yang usianya masih muda, tentu tubuhnya merasa lebih sehat dan segar. Tetapi ketika semakin tua, fungsi-fungsi tubuhnya akan semakin menurun. Masalah rematik dan kekakuan mulai terjadi.
otot-otot akan kendur dan kehilangan kekuatannya. Jaringan otot akan berubah menjadi tumpukan lemak sebagai pengganti otot-otot yang menonjol. Yoga asana dilakukan secara perlahan-lahan disertai dengan relaksasi dan konsentrasi. Hal ini dilakukan agar sistem internal dan eksternal akan terpengaruh sehingga syaraf, lenyar, otot dan organ-organ tubuh bagian dalam dapat berfungsi dengan baik dan sehat. Yoga asana memiliki pengaruh fisik dan kejiwaan yang berfungsi dalam mengurangi racun dalam tubuh serta menyembuhkan berbagai macam penyakit. Yoga asana dapat dilakukan tanpa mengenal perbedaan usia, jenis kelamin, jenis kulit, ras, dan yang lainnya. Yoga asana sangat baik untuk melatih konsentrasi dan meditasi sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Berikut gerakan yoga asana dari posisi berdiri hingga posisi tidur. Tadasana. Ambil sikap posisi berdiri dengan kedua kaki berada di samping badan. Kemudian, naikkan tangan lurus ke atas dan cakupkan kedua belah tangan di atas kepala. Fokuskan pandangan pada satu titik. Kedua tumit diangkat berjinjit dengan jari kaki. Manfaat ialah membentuk keseimbangan fisik dan mental. Sangat bagus untuk sakit kepala. Trikonasana. Berdiri tegak dengan kedua kaki renggang, lalu tarik napas, kedua tangan direntangkan, tahan napas, rebahkan badan ke kiri, tangan kiri memegang kaki dan tangan kanan lurus ke atas, pandangan mata ke atas. Manfaat dari yoga ini yaitu asana ini baik untuk ginjal, saluran pencernaan, menghilangkan sembelit, memijat urat syaraf tulang belakang, dan melatih otot-otot punggung bagian belakang. Pada posisi kaki berdiri, taruh kaki kanan di paha kiri. Kemudian, tarik nafas sambil membawa tangan ke atas. Tahan nafas dan kemudian fokuskan pandangan pada satu titik. Saat kembali, keluarkan nafas. Lakukan minimal sekali dan maksimal 3 kali. Manfaat: membangun keseimbangan konsentrasi, kestabilan, dan menekankan. Garudasana. Berdiri tegak, fokuskan pandangan pada satu titik. Lipat kaki kiri ke kaki kanan, demikian juga dengan kaki kiri ke tangan kanan. Kemudian tunduk ke bawah sambil menarik nafas. Tahan sejenak, kemudian perlahan keluarkan. Lakukanlah demikian sebaliknya. Manfaatnya yaitu menjaga keseimbangan sistem syaraf, meningkatkan konsentrasi dan kontrol terhadap tubuh. Kaki dan tangan menjadi fleksibel dan mendapat kekuatan fisik. Duduk dalam postur Padmasana.
Pegang kedua ibu jari dengan kedua tangan. Rebahkan badan perlahan. Angkat punggung sampai melengkung, paha menyentuh lantai. Ubun-ubun dan pinggul sebagai tumpuan. Nafas normal. Postur ini sangat baik untuk mengembangkan dada, memijat kelenjar paratiroid yang berfungsi mengontrol tingkat kalsium dalam darah yang berguna untuk menguatkan gigi dan tulang. Ambillah sikap berbaring, kemudian tekuklah kaki kiri. Peganglah lutut kaki kiri sambil menarik nafas dan dagu menyentuh lutut. Tahan nafas sejenak, kemudian pelan-pelan keluarkan. Lakukan sebaliknya. Manfaat: menghilangkan sembelit dan mengatasi wasir. Bagus untuk penderita perut kembung, mah, dan nafas berbau. Salabhasana. Pada posisi terlungkup, letakkan kedua telapak tangan menghadap ke bawah di bawah paha. Kemudian, tarik nafas, tahan di dada dan perut, lalu angkat kedua kaki dengan sudut 30 derajat. Manfaatnya yaitu menyelaraskan fungsi hati, ginjal, usus dan pankreas, serta sangat bagus untuk wanita, terutama bagian perut dan pinggang. Dhanurasana. Ambillah posisi terlungkup, kemudian tekuk kedua kaki dan pegang pergelangan kaki dengan kedua tangan. Sambil menarik nafas, angkatlah kaki ke atas sampai badan melengkung membentuk busur. Manfaatnya yaitu memijat organ-organ dan otot-otot perut kuat sehingga dapat mengatasi masalah penyakit pencernaan, usus, dan kelembanan hati, serta sangat bagus untuk tulang belakang dan yang memiliki perut besar. Duduklah dalam posisi kedua kaki lurus. Kemudian, lipat kaki kiri dan kaki kanan diletakkan di atas kaki kiri. Tangan kanan di atas dan pegang tangan kiri dari belakang, kemudian tarik ke depan. Manfaat: membantu menghilangkan diabetes, sakit pinggang, bahu dan leher yang kaku, berbagai penyakit seksual, serta sangat bagus untuk penyakit mata dan tangan agar berfungsi sempurna. Gerakan ini dimulai dengan meletakkan perut serta dahi di matras. Rapatkan tangan di samping bahu serta kaki juga dirapatkan. Lalu angkatlah bagian atas tubuh dengan kekuatan otot punggung. Manfaatnya yaitu membantu menghilangkan rasa sakit pada punggung dan menjadi terapi untuk tulang belakang.
Demikianlah yoga asanas yang dapat kami sampaikan atau kami tampilkan. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi contoh untuk dipraktekkan di rumah. Kalau ada salah kata dari kami mohon maaf. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om